Cek, cek, cek. Yo, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Baik lagi dengan gua yang punya suara nggak begitu bagus, tapi mungkin bisa lah memberikan manfaat bagi kalian semua. Amin. Jadi pada video ini gua bakalan review film superhero atau mungkin super villain ya. Entahlah. Jadi gua bakal review film Suicide Squad rilisan 2021 arahan James Gunn. Yap. Film ini bukan sequel dari Suicide Squad 2016, jadi perspektif kalian pada film ini bisalah mungkin berubah 180 derajat pada kata Suicide Squad. So, kalian ingin tahu tentang kisah di balik suatu film, anime, series, atau media hiburan apapun itu, dan apa motivasi melandasi suatu film atau apapun itu dibuat, gue sangat rekomendasiin buat subscribe channel ini sekarang juga. Jadi, nggak usahlah banyak basa-basi lagi, videonya dimulai. Suicide Squad bukanlah sebuah reboot atau sequel dari Suicide Squad 2016, karena entah film ini berada di universe yang berbeda dengan versi 2016 atau film ini adalah sequel dari mungkin Birds of Prey rilisan 2020, tapi yang jelas kita ketahui bahwa film ini hadir dengan formula baru yang fresh dan lebih mudah diikuti daripada Suicide Squad arahan David Ayer. Sungguh menyenangkan menghabiskan waktu menonton film ini. Sekali lagi, para penjahat berkekuatan super dikirim dalam misi operasi yang berbahaya, memungkinkan film ini benar-benar mengadopsi rating R yang melekat padanya. Tidak seperti film-film superhero lainnya yang setiap karakter seakan punya baju besi kebal bin ajaib yang membuat karakternya tidak terluka meski dihujani peluru, Suicide Squad adalah film di mana para badut dengan kekuatan super itu juga bisa mati kapanpun dan dimanapun. Menonton film ini memberikan feel rasa tegang yang sama ketika menonton seri Game of Thrones, karena kita tidak tahu nih kapan Jon Snow akan benar-benar mati. Dan saat karakter-karakter itu terbunuh, penggambarannya benar-benar full tanpa ada sensor sedikit pun. Mulai diiris dan dipotong menjadi dadu, dibakar, dan diledakkan dengan darah dan isi perut yang berhamburan kemana-mana. Terkadang scene kematian seperti ini dihadirkan sebagai nilai kejutan, humor, atau untuk sekadar memutus tali hati nurani kita. Dan itulah kenapa film ini bekerja dengan sangat baik. Suicide Squad memungkinkan James Gunn melakukan apa yang ia jago pada hal itu. Dia adalah seorang sutradara yang ahli dalam menjalin aksi dan drama dengan kecerdasan dan humor yang memang diharapkan dari sutradara Guardian of the Galaxy. Tetapi ada sesuatu yang lebih cerdik muncul di film ini. James Gunn itu seperti Willy Wonka-nya Gene Wilder. Sinak manik di matanya membawa kita pada perjalanan roller coaster yang aneh dan emosional dengan kejutan di setiap sudut. Film ini mungkin adalah film tentang pertarungan supervillain, tetapi aslinya, film ini adalah upaya James Gunn menarik para karakter level bawah di dunia DC bisa muncul di permukaan. Bahkan karakter yang teraneh dari teraneh seperti Polka Dot Man dan Ratcatcher 2 terbukti memiliki kedalaman cerita yang tetap menarik untuk ditelusuri. Dan James Gunn berhasil meramunya menjadi film yang menyentuh untuk villain DC level bawah tentunya. James Gunn sebelumnya telah menyatakan kecintaannya pada komik Suicide Squad klasik rilisan 1987 yang dibuat oleh John Ostrander, walau filmnya ini tidak secara langsung mengadaptasi dari komik itu. Namun, ia dengan bangga menyatakan kalau film ini banyak mengambil referensi darinya. Tonnya begitu berat dan menegangkan, di mana kembalinya Viola Davis sebagai Amanda Waller memberikan nuansa alami dengan lika-liku penuh risiko tinggi, pengkhianatan, dan penipuan. Elemen-elemen itu dengan murah hati dilapisi dengan selera humor James Gunn yang kasar, agresif, dan benar-benar liar, yang juga ditawarkan kepada para pemain yang spektakuler. Idris Elba dan John Cena lucu sebagai pembunuh yang saling bersaing, yakni Bloodsport dan Peacemaker, utamanya dalam bagaimana mereka bersaing untuk saling membunuh musuh dengan cara yang paling unik. Sylvester Stallone hadir sebagai hiu mutan bernama Nanaue, memberikan pertunjukan yang lebih konyol dan menawan daripada yang seharusnya. Rick Flag-nya Joel Kinnaman untungnya terhindar dari garis-garis cheesy yang dipaksakan padanya pada Suicide Squad 2016 dan membuat karakternya menjadi layak untuk didukung. Dinamikanya dengan Harley Quinn-nya Margot Robbie merupakan wujud persahabatan langka yang didasarkan pada rasa saling menghormati, menjadi sorotan film ini juga. Dan berbicara tentang Harley Quinn, film ini merupakan penampilan terbaik Margot Robbie sebagai Harley Quinn. James Gunn membuat Harley Quinn menjadi lebih gila dan membuat Suicide Squad akan terasa berbeda bila tanpanya.
Jika ada titik lemah dari film ini yang bisa gue bilang, itu terletak pada karakter antagonisnya. Secara khusus, tinkernya Peter Capaldi terasa kurang dimanfaatkan. Tapi ya, film ini tidak terlalu tampil buruk sih, meski dengan kelemahan itu. Karena pada dasarnya, film ini adalah tentang supervillain yang dipaksa menyelamatkan bumi agar kepalanya tuh nggak meledak. Jadi mungkin rating yang bisa gue berikan untuk film ini adalah... Jadi demikianlah review gue tentang film Suicide Squad rilisan 2021 arahan James Gunn. Klik like kalau kalian suka video ini, tekan dislike kalau sebaliknya, komen kalau menurut kalian penjelasan gue masih ada yang kurang, dan share untuk ngasih tahu ke kawan-kawan kalian yang juga pengen tahu nih tentang film ini. Oh iya, gue juga pengen kasih tahu nih kalau setiap konten yang ada di channel ini bisa kalian lihat juga di blog gue di www.jasaulasfilm.blogspot.com, dan gue lebih banyak update info tentang film di sana. Jadi habis nonton video ini, langsung deh menjelajahi dunia maya dan berkunjung ke blog gua. Oke, gua rasa itu aja dari gua. Stay safe guys, jangan keluar-keluar rumah kalau nggak perlu-perlu banget. Thank you for your time, dan videonya selesai.